Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah kelas 12 BIPS yang akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Afrika. Islam masuk ke Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Makuikis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari tertindasan itu. Perkembangan Islam di Afrika, yaitu ada di daerah Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, Senegal, Sudan, Somalia, dan Ethiopia. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habasyih dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Perjalanan panjang penyebaran Islam serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Masuknya Islam ke Afrika melalui 5 cara berikut ini. Cara yang pertama adalah ekspansi atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Almorabitin ke Afrika Barat tahun 1502 sampai 1706. Cara kedua adalah migrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim, seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili Afrika Timur, yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania, dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Cara yang ketiga adalah perdagangan melalui perdagangan lintas Sahara. Perdagangan tersebut terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Cara keempat adalah dakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, guru, dan imam pengembara. Buku dan brosur yang menenangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-Muslim. Cara yang kelima adalah dengan gerakan pembersihan moral. Gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Usman dan Fodio di Negari. Menurut data tahun 2001, jumlah penduduk Afrika kurang lebih 750 juta dan 50%-nya beragama Islam. Negara-negara yang terdapat di benua Afrika meliputi antara lain Mesir, Libya, Chad, Somalia, Kenya, Tanzania, Zaire, Angola, Zambia, Uni Afrika Selatan, dan ada beberapa lagi yang lain. Namun hanya akan kami sebutkan beberapa negara saja untuk gambaran secara keseluruhan. Perkembangan Islam di Afrika menurut Hill. Ajaran dan peradaban Islam tumbuh dan berkembang di kawasan Afrika Barat secara gradual atau bertahap. Margari Hill, sejarawan dari Stanford University, dalam tulisannya The Spread Islam in West Africa, menyebutkan ada 3 tahap sejarah yang telah dilalui Islam di wilayah sub-Sahara. Ketiga tahap sejarah itu menurut Hill adalah penahanan, pembaruan, dan reformasi. Pada tahap pertama, raja-raja Afrika menahan atau membantu pengaruh Muslim dengan memisahkan komunis Muslim. Pada tahap kedua, penguasa Islam Afrika mencampur Islam dengan tradisi lokal. Pada tahap ketiga, lanjut Hill, Muslim Afrika ditekan untuk melakukan reformasi dalam upaya untuk menyingkirkan masyarakat mereka dengan mencampur tradisi lokal dengan syariah. Tahap penahanan Ghana dan Tekor. Di awal kehadirannya, ajaran Islam hanya dianut oleh komunitas tertentu yang terhubung dengan jalur perdagangan Trans-Sahara. Pada abad ke-11 Masehi, menurut Hill, geografer Andalusia bernama Al-Idrisi mencatat di wilayah Ghana dan Tekor terdapat sejumlah orang Arab dan imigran dari Afrika Utara. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Islam di Afrika Utara adalah keberadaan kerajaan non-Muslim. Para pedagang Muslim yang terpelajar banyak membantu kerajaan-kerajaan non-Muslim dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuatkan aturan kontrak, kredit, dan informasi jaringan. Tahap pencampuran. Setelah Islam berkembang pesat di sub-Sahara, menurut Hill, penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam. Meskipun penduduk kerajaan itu memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda, banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Inilah fase yang disebut para ahli sebagai periode pencampuran. Kekaisaran Mali 1215 sampai 1450 Masehi merupakan kerajaan yang mengadopsi Islam. Wilayah kekuasaannya mencapai Mali modern, Senegal, sebagian Mauritania, dan Guinea.
Kaum muslim memiliki peranan yang penting di pengadilan sebagai pengacara dan penasihat. Sejatinya pendiri kerajaan Mali bernama Sunjita Keita bukanlah seorang muslim. Raja Mali pertama yang masuk Islam adalah Manusa Musa 1307-1332. Ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Pada masa 1324 Raja Mali sempat menunaikan haji ke Tanah Suci. Tahap reformasi pada abad ke-19. Pada abad ke-19 Masehi terjadi gerakan jihad di Afrika Barat. Inilah fase ketiga perkembangan Islam di Sub-Sahara. Para pemikir, ulama, dan muslim terpelajar mulai menyadari pentingnya melakukan reformasi. Umat muslim mulai mengubah praktik keagamaan mereka yang sempat dicampur baurkan penguasa Afrika dengan budaya dan kepercayaan lokal. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam sesuai syariah, gerakan reformasi ini melahirkan kekhalifahan Sokoto di Tanah Hausa dan negara Umayyad di Senegambia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.